Hai Sobat Salopos, seneng banget kali ini saya Ika Wibowo bisa kembali menemani Sobat Salopos di podcast bareng BPJS Kesehatan Boyolali. Kita bakal membahas tema yang berbeda di edisi kali ini. Tema yang kita akan diskusikan bareng adalah tentang kader JKN. Sobat Salopos, ada yang berminat mungkin buat jadi kader JKN dan seperti apa sih tugas-tugas terus tantangan nanti kalau misalnya jadi kader dari JKN ini? Kita akan langsung tanya kepada Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Boyolali. Ketemu lagi bareng Pak Heru Sucahyo. Pak Heru. Halo Mbak Ika, selamat pagi. Selamat pagi. Selalu semangat kalau ketemu Pak Heru. Semangat. Ya? Pak Heru, kali ini kita ngobrolin tentang kader JKN. Oke. Mungkin di antara Sobat Salopos ada yang belum begitu familiar sih tentang sebenarnya apa sih kader JKN ini dan juga peran mereka gitu Pak. Oke. Jadi teman-teman Sobat Salopos, kader JKN itu adalah individu yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai mitra. Ya, jadi kader itu adalah mitra BPJS Kesehatan yang mempunyai fungsi untuk memberikan informasi seputar program JKN. Dan membantu pelayanan administrasi khususnya kepada teman-teman peserta gitu. Oke, nah sudah jelas kalau mengenai kader JKN ini tugas utamanya mereka seperti apa Pak Heru? Kalau tugasnya adalah teman-teman kader itu adalah perpanjangan dari BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman kader itu bekerja secara sukarela kaitannya dengan kepesertaan serta membantu mengingatkan peserta yang belum membayar iuran untuk membayar iuran jaminan kesehatan tentunya gitu. Oke. Kalau di lapangan nih kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka lakukan itu yang seperti apa sih Pak? Oke, untuk kegiatan teman-teman kader JKN itu satu sosialisasi dan edukasi. Tentunya mereka edukasi atau sosialisasi mengumpulkan orang-orang atau individu. Jadi untuk teman-teman kader JKN akan mengedukasi peserta atau calon peserta. Jadi peserta adalah peserta yang sudah menjadi anggota jaminan kesehatan atau calon peserta atau orang personal yang belum memiliki jaminan kesehatan. Tentunya nanti kader akan menjelaskan dan mengajak teman-teman yang belum ber-JKN untuk ikut menjadi peserta jaminan kesehatan JKN. Gitu. Oke, kalau di Boyolali nih Pak Heru, sebaran kader JKN ini di mana aja? Kalau untuk cabang Boyolali, kita kan membawahi 2 kabupaten kota, tentunya di Kabupaten Boyolali serta Kabupaten Klaten. Nah, untuk di wilayah Boyolali sendiri, kami mempunyai 13 kader JKN yang sebarannya kami tempatkan di masing-masing kecamatan. Berikutnya untuk di wilayah Klaten, kita ada 10 kader JKN. Dengan total, kami mempunyai 23 kader JKN yang ada di wilayah kantor cabang Boyolali, Mbak Ika. Oke, pasti kan teman-teman dari BPJS Kesehatan Boyolali ini juga sering mengadakan sharing-sharing sama teman-teman kader JKN-nya gitu. Pernah ada pengalaman seru nggak yang mereka sampaikan atau curhatin gitu? Siap. Kalau teman-teman kader sih sering bercerita ya. Jadi memang ketika mengunjungi peserta itu kan dinamikanya bermacam-macam. Jadi ada yang senang dikunjungi, ada yang merasa tidak senang. Nah, beberapa teman-teman kader itu menceritakan bahwasanya ketika berkunjung itu ada penolakan dari peserta gitu. Mungkin mereka ada trauma masa lalu terkait dengan layanan kesehatan. Nah, disinilah tugas teman-teman kader JKN. Satu, mengingatkan ketika peserta itu belum bayar iuran. Yang kedua adalah mengedukasi apakah dulu ketika ada trauma itu peserta salah melakukan prosedur pelayanan. Nah, biasanya begitu. Atau yang lain adalah peserta yang biasanya APS, Mbak. Jadi APS itu adalah atas permintaan sendiri. Nah, nanti teman-teman kader itu akan mengedukasi peserta bahwasanya semua layanan kesehatan itu diberikan atas indikasi medis. Jadi bukan atas kemauan peserta. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi dari teman-teman kader JKN ini nanti peserta lebih tercerahkan, lebih paham. Jadi teman-teman peserta itu akan melakukan layanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang sudah ada gitu. Oke, Pak Heru, adakah syarat-syarat tertentu untuk teman-teman yang pengen jadi kader JKN ini? Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi kader JKN itu tentunya mempunyai ijazah di kami minimal SMA. Oke. Ya, berikutnya teman-teman kader harus mempunyai SIM dan kendaraan pribadi tentunya. Kenapa? Karena teman-teman ini nanti akan
melakukan kegiatan itu ke masing-masing desa. Jadi ke desa-desa, kunjungan ke wilayah-wilayah yang menjadi binaan dari teman-teman kader. Jadi perlu diketahui Mbak Ika bahwasanya teman-teman kader itu mempunyai warga binaan. Oke. Jadi warga binaan rata-rata itu di 1.500 jiwa. Jadi teman-teman kader ini yang nantinya akan mengedukasi teman-teman yang menjadi binaannya. Oke, gitu. lumayan banyak juga ya binaannya ya, sekitar 1.500, berarti mesti strong. Siap, strong. Oke, kalau untuk pendaftarannya bisa dilakukan via apa nih? Kalau pendaftaran bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti lamaran bisa dikirimkan dilengkapi dengan syarat-syarat yang sudah dimiliki oleh calon kader JKN. Oke, tiap hari bisa daftar atau ketika ada momen tertentu dari BPJS Kesehatan membuka baru bisa daftar? Monggo, kalau misalkan mau melamar silahkan datang ke kantor. Nanti kalau kami membutuhkan kader JKN, nanti tentunya akan kami undang. Gitu. Oh iya, kapanpun dibutuhkan langsung nanti akan di calling gitu ya? Dari BPJS Kesehatan. Oke, Pak Heru terima kasih banyak ya. Satu lagi ya, ini program dari BPJS Kesehatan Boyolali, ada kader JKN. Jadi buat teman-teman yang pengen atau berminat nanti langsung bisa menghubungi medsosnya atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kalau di area Boyolali berarti di Boyolali ya, Pak Heru ya. Terima kasih banyak Pak Heru. Terima kasih Mbak Ika. Kita juga tutup lagi dengan tagline dari BPJS Kesehatan. Cepat, mudah, dan setara.